Kami dari kelompok 4, mata kuliah e-logistik. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan Big Data, analisis prediktif dalam logistik. Kelompok 4 terdiri dari Ahmad Thoriqul Arzak Hamid, NIM 096, Gregory Haposan Samuel, NIM 98, Nida Nur Faizah dengan NIM 104, Reva Pusti Salsabila dengan NIM 124, dan Areta Safira Almadani dengan NIM 128. Latar belakang dari pemanfaatan Big Data dalam logistik ini yaitu dalam konteks logistik, Big Data memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis prediktif, yaitu kemampuan memprediksi tren dan kebutuhan di masa depan berdasarkan pola data historis maupun real time. Selanjutnya yaitu melalui analisis ini, perusahaan dapat memperkirakan permintaan pasar, mengoptimalkan manajemen persediaan, memilih rute distribusi yang efisien, serta meminimalkan risiko keterlambatan maupun pembengkakan biaya. Dengan demikian, analisis prediktif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu perusahaan lebih adaptif dalam menghadapi dinamika pasar. Konsep dasar Big Data. Big Data adalah kumpulan berbagai data dengan jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga sulit diproses menggunakan metode tradisional atau manual. Karena biasanya Big Data memiliki volume yang sangat besar, kecepatan yang sangat tinggi, dan juga variasi yang begitu beragam, sehingga memerlukan teknologi khusus dan juga modern atau tinggi untuk analisis dan pengelolaannya. Hal yang paling mencolok dari Big Data adalah kemampuannya memberikan wawasan atau informasi dalam jumlah yang sangat banyak, cepat, dan juga sangat mendalam dibandingkan data-data umumnya. Nah, di situ ada karakter-karakter Big Data. Karakter Big Data sering dijelaskan menggunakan model 5V. 5V itu meliputi volume, velocity, variety, veracity, dan value. Volume itu mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap waktu. Volume data ini bisa mencapai terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Jauh melampaui kapasitas penyimpanan tradisional yang dapat dibayangkan oleh manusia. Kalau velocity itu menunjukkan kecepatan di mana data dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses. Dalam banyak kasus, data perlu diproses secara real time atau mendekati real time, yaitu dapat dikatakan data itu harus diproses secara instan. Kemudian ada variety. Variety ini menunjukkan keragaman jenis dan format data yang dikumpulkan. Data dapat berupa data terstruktur, misalnya spreadsheet dan database, semi-struktur, misalnya XML atau JSON, atau tidak terstruktur, misalnya teks, gambar, video, audio, email, atau dokumen teks bebas. Kemudian ada veracity. Veracity ini berhubungan dengan kebenaran, keakuratan, dan keandalan data. Dapat dikatakan veracity ini adalah kesesuaian data dengan kenyataannya. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seringkali tidak konsisten atau tidak lengkap, sehingga perlu validasi kembali untuk memastikan kualitasnya dan kesesuaiannya dengan kenyataannya. Selanjutnya terakhir ada value. Value ini mengacu pada nilai atau manfaat yang dapat diekstrak dari Big Data. Nilai-nilai yang dikumpulkan pada Big Data itu harus memiliki manfaat atau value. Tanpa adanya value atau nilai, data-data tersebut tidak dapat digunakan atau hampir dapat dikatakan seperti sampah, sehingga tidak diperlukan untuk berada di dalam Big Data. Selanjutnya ada penerapan dan pemanfaatan Big Data dalam logistik. Penerapan dan pemanfaatan Big Data dalam sektor logistik di Indonesia telah menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat pengelolaan hingga waktu pengiriman. Dengan adanya Big Data ini tentu akan membantu kegiatan logistik, apalagi di Indonesia. Karena geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, menjadikan Big Data sebagai solusi yang efektif untuk membantu mengelola dan menghadapi tantangan logistik. Nah, berikut ada beberapa penerapan dan pemanfaatan utama Big Data dalam logistik di Indonesia. Pertama adalah mengoptimalkan rute dan memprediksi waktu pengiriman. Sebuah perusahaan logistik menentukan rute tercepat dan paling efisien untuk pengiriman dengan memanfaatkan Big Data. Data GPS,
data lalu lintas secara real time, ramalan cuaca, data historis, dan sebagainya. Hal itu sangat penting karena untuk membantu dalam kegiatan logistik agar lebih terjaga, stabil, dan juga lebih aman dengan akurasi juga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada mengelola gudang dan stok atau dapat disebut juga inventories. Big data ini dapat membantu mengelola gudang dan stok. Karena dalam big data itu terdapat data penjualan historis yang meliputi pola musiman dan juga demografis pelanggan yang kemudian akan dianalisa untuk memperkirakan permintaan, dan perusahaan kemudian dapat mengoptimalkan tingkat stok sehingga tidak akan terjadi kondisi di mana stok itu kehabisan atau bahkan kelebihan. Kemudian selanjutnya ada pemeliharaan prediktif armada. Nah, pemeliharaan prediktif armada dilakukan dengan menggunakan sensor yang tertanam di dalam kendaraan pengiriman untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data untuk memperkirakan kinerja mesin, konsumsi bahan bakar yang digunakan, dan kondisi teknisnya. Data-data tersebut dibutuhkan untuk memprediksi kebutuhan perbaikan bagi kendaraan-kendaraan tersebut, apakah diperlukan dalam waktu dekat atau masih lama. Nah, jika sudah diketahui itu, maka dapat diambil keputusan untuk melakukan perbaikan dengan tujuan untuk menghindari kerusakan yang tidak terduga akibat aktivitas operasional yang berlebihan. Peningkatan visibilitas rantai pasokan. Penggunaan data besar menangkap pelacakan pengiriman secara real time, dari titik awal hingga titik akhir. Ini akan memberikan transparansi penuh kepada semua pihak yang terlibat, apalagi dengan adanya teknologi yang maju dapat menunjukkan kegiatan tersebut dalam bentuk visual sehingga dapat dimengerti oleh para pihak dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah integrasi IoT dan Big Data dalam mendukung rantai pasokan. Seperti ini katakan sebelumnya, penerapan Big Data dan pemanfaatan Big Data dapat mengoptimalkan rute dan juga mendukung dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, di sini ada beberapa tambahan seperti efisiensi operasional. IoT dan Big Data dapat membantu dalam otomatisasi proses logistik dengan meningkatkan efisiensi hingga 25% dan mengurangi kebutuhan intervensi manusia yang biasanya terjadi korupsi dalam penerapan efisiensi operasional. Yang kedua, pemeliharaan prediktif berbasis sensor IoT menurunkan downtime kendaraan sebesar 20% sehingga mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada visibilitas dan transparansi rantai pasok. Untuk contoh perusahaan yang menggunakan transparansi rantai pasok adalah FedEx dan DHL. Pengimplementasiannya seperti pelacakan real time dengan perangkat IoT, menekan risiko kehilangan barang hingga 30% serta meningkatkan transparansi dalam aliran barang. Yang ketiga, optimasi distribusi dan transportasi. Integrasi data IoT dengan analisis big data memungkinkan optimasi rute yang berdampak pada pengurangan waktu pengiriman sebesar 10% dan mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15%. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seperti yang dilakukan Amazon, data pelanggan dari berbagai sumber dapat diolah untuk menyesuaikan layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 20% untuk memperkuat loyalitas. Selanjutnya adalah regulasi dan standar ekspor-impor di berbagai negara. Untuk di Indonesia sendiri ada 3 yang mengatur kegiatan ekspor-impor, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Sebenarnya ada 5 standar ekspor yang banyak digunakan, seperti yang pertama, kualitas produk. Eksportir harus memastikan bahwa produk yang diekspor harus memenuhi standar kualitas
yang berlaku di negara tujuan. Yang kedua, keamanan produk. Produk yang diekspor harus aman dan diuji terhadap resiko-resiko potensial yang timbul dari penggunaan produk. Yang ketiga, kesehatan produk. Produk yang diekspor harus memenuhi standar kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, lingkungan produk. Lingkungan produk ini dapat berkaitan dengan dampak dari produksi dan penggunaan produk, seperti bagaimana setelah produk ini digunakan atau bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk-produk ekspor atau impor. Lalu ada standar ekspor di berbagai negara. Yang pertama di Eropa. Eropa mengutamakan keamanan pangan dan kualitas produk dan aspek lingkungan. Para eksportir yang ingin mengekspor barang ke Uni Eropa harus memenuhi regulasi seperti HACCP, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point, terlebih dalam produk makanan. Yang kedua, di Amerika Serikat memiliki badan FDA, yaitu Food and Drugs Administration, yang mengatur ketat peraturan terkait produk dan obat-obatan dari ekspor atau impor. Yang ketiga ada Jepang, memiliki standar ketat terkait keamanan dan kualitas produk dalam sektor makanan. Dan yang terakhir Cina, dalam produk tertentu seperti barang konsumen dan makanan terdapat standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kualitas. Teknik analisis big data untuk keputusan logistik. Alat dan metode untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan logistik yang lebih baik dan efektif. Yang pertama ada data mining dan machine learning. Data mining adalah proses mencari pola, korelasi, dan anomali dalam big data untuk membuat prediksi. Pendekatan ini digunakan dalam logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman, fluktuasi permintaan musiman, atau hubungan antar rute pengiriman dan biaya. Lalu, machine learning adalah sebuah cabang dari artificial intelligence atau bisa disebut AI, sistem belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu diprogram secara spesifik. Prediksi data mining dapat ditingkatkan menggunakan machine learning. Misalnya, algoritma machine learning dapat terus belajar dari data lalu lintas dan cuaca untuk secara dinamis mengoptimalkan rute pengiriman secara real time dan memprediksi waktu kedatangan dengan akurasi yang lebih tinggi, atau menggunakan pemeliharaan prediktif untuk memprediksikan kapan peralatan gudang memerlukan pemeliharaan. Yang kedua ada analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Analisis deskriptif ini menganalisis data historis untuk memahami apa yang terjadi. Ini adalah jenis analisis yang paling dasar, yang sering ditampilkan dalam dashboard, menggunakan grafik dan indikator kinerja utama. Contohnya laporan waktu transit rata-rata, tingkat utilisasi gudang, dan volume pengiriman bulanan. Selanjutnya, analisis prediktif ini membuat prediksi tentang masa depan berdasarkan data histori menggunakan machine learning dan model statistika. Contohnya meliputi peramalan permintaan konsumen untuk suatu produk di masa depan, mengantisipasi kemungkinan keterlambatan pengiriman kapal, dan memprediksi perubahan harga bahan bakar. Selanjutnya, yang terakhir, analisis perspektif. Ini adalah tingkat analisis tertinggi. Analisis ini menunjukkan dampak dari setiap opsi pilihan, meramalkan apa yang akan terjadi, dan menyarankan strategi untuk memanfaatkan prediksi tersebut. Contohnya, sistem tidak hanya meramalkan keterlambatan pengiriman kapal, tetapi juga secara otomatis mengusulkan pengiriman udara alternatif untuk barang prioritas atau menyarankan pengalihan rute ke gudang lain untuk menghindar penumpukan barang. Yang ketiga ada visualisasi data. Metode untuk menampilkan hasil analisis data secara visual yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga manajer dapat dengan cepat memahami wawasan yang kompleks. Ada beberapa cara untuk kita melakukan visualisasi data. Yang pertama itu dashboard. Dashboard antarmuka real-time yang menampilkan berbagai data, grafik, dan KPI penting. Misalnya, dashboard manajer logistik menampilkan lokasi semua armada, tingkat kepadatan gudang, dan status pesanan secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada heat map. Heat map representasi visual data di mana nilai-nilai yang berbeda diwakili oleh warna. Heat map sangat berguna dalam logistik untuk menggambarkan titik panas seperti area pelabuhan yang padat, wilayah yang permintaan tinggi, atau pola penggerakan gudang
untuk tujuan optimasi tata letak. Lalu yang terakhir ada reporting. Reporting adalah laporan otomatis dan terjadwal yang memberikan gambaran kinerja operasional. Laporan ini berguna untuk audit dan analisis tren selama periode tertentu, meskipun kurang dinamis dibandingkan dashboard. Lalu yang terakhir ada Decision Support System, atau bisa disebut DSS. DSS ini sebuah sistem informasi berbasis komputer yang mengintegrasikan pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas, dari data mining, analisis, visualisasi, untuk membantu pengambilan keputusan yang bersifat semi-terstruktur dan tidak terstruktur. DSS ini adalah alat yang memberikan akses kepada pengguna terhadap data dan simulasi sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. DSS bukanlah sistem pengambilan keputusan otomatis. Misalnya seorang manajer menggunakan DSS untuk memodelkan data pemogokan pelabuhan terhadap rantai pasoknya. Sistem ini akan menganalisis data, memprediksi gangguan, dan menyajikan berbagai solusi potensial beserta kelebihan dan kekurangannya. Pemanfaatan Big Data dalam persiapan dan optimasi ekspor. Yang pertama, kita bisa menganalisis tren permintaan pasar global. Eksportir dapat memanfaatkan Big Data untuk menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk berita ekonomi, data transaksi global, tren pencarian Google, dan media sosial, guna mengidentifikasi tren permintaan di pasar sasaran. Hal ini membantu dalam mencari pasar baru, memahami selera dan perilaku konsumen di berbagai negara, memprediksi pergeseran musiman dalam permintaan atau yang disebabkan oleh peristiwa tertentu. Yang selanjutnya, yang kedua, digitalis dokumen ekspor. Proses ekspor tradisional memerlukan banyak dokumen fisik. Hal ini menjadi dasar untuk pengguna Big Data dalam ekspor. Dokumen-dokumen ini memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, dan mudah hilang. Dokumen-dokumen ini dapat diubah menjadi data terorganisir melalui digitalis yang dapat diproses dan dianalisis, dipercepat, dan meningkatkan transparansi. Yang terakhir dalam pemanfaatan Big Data yaitu estimasi biaya dan efisiensi proses. Big Data dapat digunakan untuk memprediksi biaya dengan lebih akurat dan mengidentifikasi ketidakefisien dalam prosedur ekspor yang kompleks. Estimasi biaya menggunakan data historis tentang harga bahan bakar, biaya cukai, biaya pengiriman, dan fluktuasi mata uang untuk memprediksi biaya ekspor secara keseluruhan dan menentukan alternatif yang paling efisien secara biaya. Selanjutnya, efisiensi proses. Ini kita bisa menganalisis data waktu proses di setiap tahap untuk mengidentifikasi bottleneck atau kemacetan. Misalnya, machine learning dapat memprediksi waktu tunggu di pelabuhan tertentu. Menggunakan data historis memungkinkan eksportir merencanakan pengiriman mereka dengan cara yang meminimalkan keterlambatan. Selain itu, ada juga manfaat Big Data dalam pemilihan rute yang efisien. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, dapat meningkatkan visibilitas transparansi rantai pasok. Yang ketiga, dapat membantu peramalan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, optimasi distribusi dan transportasi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu pemanfaatan Big Data mendukung kepatuhan terhadap regulasi ekspor melalui digitalisasi dokumen, peningkatan keamanan, serta analisis risiko yang lebih komprehensif. Dengan adanya prediksi tren global, perusahaan dapat menemukan peluang pasar baru dan menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif. Secara keseluruhan, Big Data Analytics bukan hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, melainkan juga sebagai strategi inovatif yang membantu perusahaan logistik lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan globalisasi serta kompleksitas rantai pasok modern. Sekian penjelasan terkait pemanfaatan Big Data menggunakan analisis prediktif dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.